Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa dikepung banjir. Apakah saat ini wilayah di Pulau Jawa sudah memasuki puncak musim penghujan? Kami akan bahas hal ini bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati dan juga pakar hidrologi Universitas Gadjah Mada, Pramono Hadi. Selamat malam Bu Dwi. Pak Pramono, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Pak Wibowo. Baik, Bu Dwi, saya ingin ke Bu Dwi terlebih dahulu. Bu Dwi, apakah ini tandanya wilayah Pulau Jawa secara keseluruhan sudah memasuki puncak musim penghujan, Ibu? Benar sekali, saat ini Pulau Jawa sudah memasuki puncak musim hujan, ditandai dengan semakin tingginya intensitas hujan, frekuensinya, jadi maksudnya semakin sering terjadi, dan durasinya juga semakin meningkat. Ya, sejak kapan dan sampai kapan perkiraannya, Ibu? Ini akan melanda wilayah Pulau Jawa secara keseluruhan, terutama fokusnya di mana yang harus menyiapkan antisipasi secara lebih siap lagi? Iya, sebetulnya untuk wilayah Pulau Jawa ini sudah memasuki puncak musim hujan sejak bulan Januari dan diprediksi sampai akhir Februari. Nah, fokus wilayah untuk menjadi perhatian, mohon maaf, ini hampir semua wilayah, baik Hampir semua wilayah? Ya, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, bahkan juga Jawa Timur. Ini DKI, Ibu, bagaimana? Potensi hujan ekstrim. Ibu kota Sampai DKI akhir Jakarta juga Februari termasuk? Termasuk Ya. daerah istimewa Yogyakarta. Oke, baik. Sampai kapan ini, Ibu, perkiraannya? Sampai akhir Februari itu puncak musim hujan di wilayah Jawa. Diprediksi Sampai demikian. akhir Februari ini puncak musim penghujan di wilayah Jawa Barat, Pulau Jawa, termasuk wilayah Jawa bagian utara yang selama ini memang banyak dilanda intensitas hujan cukup tinggi. Utara dan selatan kalau beberapa waktu belakangan ini, Ibu ya? Iya, sama saja sebetulnya. Iya, Oke. hanya lahannya yang berbeda kan. Kalau curah hujannya kurang lebih sama, hanya perbedaan topografinya yang Nah, berbeda. seberapa berpengaruh perbedaan topografi ini terhadap potensi atau intensitas hujan yang sama rata, sedang tinggi-tingginya saat ini? Ini nanti Pak Pramono ini yang dosen yang mengajar itu. Mohon maaf. Oke. Tetapi yang jelas banjir itu tidak hanya faktor hujan saja, tetapi faktor lingkungan termasuk Ya. topografi, tata guna lahan, tutupan lahan, dan bagaimana kondisi drainase yang ada di sana. Oke, Yang baik. di lingkungan Pak, tersebut. baik, Pak Pram, mungkin bisa ada jawabannya soal topografi wilayah di Pulau Jawa ini yang berbeda-beda. Ada yang wilayah rendah, wilayah tinggi, ada yang drainasenya bagus, ada yang drainasenya masih kurang bagus. Bagaimana antisipasinya harus disiapkan untuk menghadapi puncak musim penghujan sampai akhir Februari? Sekarang baru awal Februari, Pak. Oke, terima kasih Pak Bayu. Kita itu punya masalah yang serius. Di Pulau Jawa itu kan overpopulated, itu poinnya. 57% penduduk Indonesia itu berkumpul di Jawa, sehingga tempat-tempat yang sebenarnya tidak layak itu akhirnya juga terhuni, ya. Itu masalahnya. Daerah-daerah lowland seperti Semarang, pantai-pantai itu nanti imbasnya kena banjir seperti sekarang ini. Tetapi di daerah pegunungan nanti konteksnya adalah longsor. Karena apa? Karena pemicunya adalah hujan yang sangat deras. Oleh karena ini penting sekali ini pemerintah atau siapapun lain, masyarakat, kita bareng-bareng untuk saling menyadarkan supaya dalam sebulan ke depan ya sampai awal Maret tadi Bu Dwi menyampaikan, ini semua harus, nggak boleh kalau ada hujan deras, nggak boleh justru telinganya ditutupi dengan bantal terus tidur nyenyak, jangan. Tetapi justru itulah saat-saat krisis kita untuk bisa melihat situasi apakah itu banjir bandang, ataukah longsor. Itu bahaya yang luar biasa yang mengancam di dalam minggu-minggu ke depan ini. Ya, termasuk ada banjir rob juga potensinya, Bapak, untuk wilayah-wilayah di lowland tadi seperti Semarang dan juga Jakarta. Oke, banjir rob itu memperparah, ya. Banjir rob itu kan sebenarnya tidak musim kemarau pun ada banjir rob.
Bahkan kalau di Semarang, Stasiun Tawang itu dalam seminggu itu 4 hari kena rob. Nah kalau robnya naik, berarti kalau ada hujan airnya itu nggak bisa lolos ke laut. Itulah yang kemudian memperparah keadaan. Ya, terjebak begitu airnya ya. Betul sekali. Baik, yang ingin saya tanyakan Pak Pram, Semarang ini kan dalam beberapa tahun terakhir ini sudah bisa lepas ya, terbebas dari banjir. Ini kan Semarang 10 belasan tahun yang lalu, dalam 2 dekade terakhir ini kan memang rutin direndam banjir. Tetapi mungkin 2-3 tahun sampai kurang lebih 5 tahun terakhir ini cukup aman dari banjir. Kenapa sekarang bisa terjadi lagi? Apa yang bisa dipelajari dari peristiwa yang terjadi di Semarang kemarin? Kami akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Pram soal Semarang, Pak, yang sudah beberapa tahun terakhir ini relatif aman sebenarnya, sudah terbebas dari banjir karena efek ada pembangunan di banjir kanal sebenarnya, Pak ya. Tetapi kenapa kemarin bisa terjadi lagi? Apakah memang murni intensitas hujan yang sedang tinggi-tingginya atau ada manajemen drainasenya yang bermasalah? Oke, baik Pak Mas Wahyu. Jadi kemarin hujan tanggal 5/6 itu kan hujannya sekitar 150 mm yang dianalisis berdasarkan teman-teman PUPR itu hujan 50 tahun return period 50 tahun. Artinya apa? Artinya dengan hujan yang hanya 50 tahun periode ulang saja sudah bisa menyebabkan fatalistik atau banjir yang luar biasa di Semarang. Ya, terimbas dari karena drainase yang kurang bagus. Tetapi bisa kita bayangkan peluang kejadian hujan yang lebih tinggi itu kan masih ada juga, kita nggak tahu sekarang. Nggak tahu. Artinya apa? Artinya perencanaan tata ruang yang di sana, pembangunan itu selama ini kan kita hanya minimalis sehingga tidak mampu kalau ada hujan besar untuk mengatasi itu. Makanya ke depan nampaknya perlu dipikirkan harus ada semacam mitigasi sedemikian rupa sehingga misalnya contoh jalan ya, pembangunan jalan harus elevated yang pada dasarnya adalah pada kondisi ekstrim banjir seperti ini arus transportasinya masih bisa teratasi. Nampaknya ke depan perlu dipikirkan hal-hal seperti itu, Pak Wahyu. Ya, karena kalau siklus 50 tahunan kan harusnya sudah diantisipasi ya Pak. Oh, masuk ini tahun ke-50 kemudian ada intensitas hujan yang sedang tinggi-tingginya, bagaimana manage drainase yang sudah ada, banjir kanal misalnya. Apakah sepemantauan Pak Pramono itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang? Ya, kalau kita perhatikan, hampir perencanaan desain lewat proyek-proyek itu selalu angkanya di 50 tahun return period. Kenapa? Karena kalau dipakai angka 100 katakan, maka cost-nya akan tinggi. Nampaknya pemerintah belum mampu untuk membiayai itu masalahnya. Sehingga risk-nya otomatis menjadi sangat tinggi begitu. Meskipun ya ini konteksnya adalah sebenarnya pembiayaan pembangunan yang kalau kita tingkatkan tentu yang lain nggak kebagian jatah anggaran itu masalahnya. Oke, baik, itu di Semarang Pak. Saya ingin tanyakan nanti bagaimana dengan di Jakarta. Tetapi saya ingin ke Bu Dwi terlebih dahulu. Bu Dwi, intensitas curah hujan berapa milimeter per hari yang berpotensi untuk menimbulkan banjir, terutama di kota-kota besar, Semarang, kemudian juga di ibu kota DKI Jakarta yang sudah kurang lebih 1 pekan terakhir ini hujannya intensitasnya begitu tinggi, terutama di sore ke malam hari Bu, sampai dini hari. Iya, baik. Karena ini sudah terjadi banjir, sehingga untuk mengakibatkan banjir lagi, tidak perlu membutuhkan intensitas hujan yang setinggi kemarin. Karena permukaan tanah, permukaan lahan itu kan sudah jenuh air. Sehingga dengan tambahan hujan dengan intensitas sedang, kurang dari 100 mm. Kalau kemarin kan kami mencatat sampai 183 mm. Nah, 183 mm. Ini ekstrim, batasannya 150. Nah, namun karena kondisi sudah jenuh air sehingga untuk beberapa hari ke depan ini meskipun curah hujannya tidak mencapai lebih dari 100 mm,
itu pun sudah bisa mengakibatkan banjir karena kapasitas menampung air ini sudah jauh berkurang. Demikian. Oke. Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa terjadi intensitas hujan yang tinggi ini relatif terjadi di sore hingga dini hari? Malam itu deras-derasnya Ibu kalau di ibu kota. Ya, betul sekali. Saat ini kan suhu di Indonesia ini terutama muka air laut di Indonesia ini suhunya semakin panas. Rata-rata 25-26 derajat Celcius, saat ini udah lebih dari 29 derajat Celcius. Sehingga proses penguapan ini semakin intensif. Pagi, siang hari itu diperlukan untuk penguapan dan pembentukan awan-awan hujan itu siang sore hari. Dan proses kondensasi itu biasanya terjadi sore malam hari, dan karena ini kelembapan udaranya sangat tinggi, ya tadi ada pengaruh angin monsun, pengaruh sirkulasi siklonik, pengaruh pertemuan angin dan beberapa fenomena labil lainnya, maka pembentukan awan-awan ini semakin intensif volumenya, sehingga intensitas hujan yang dicurahkan pun juga semakin tinggi intensitasnya dan juga semakin panjang durasinya. Karena itu tadi Pak Pram mengatakan ini bagi aparat pemerintah terkait yang harus bekerja untuk menanggulangi atau mengantisipasi banjir ini tidak boleh tidur ya Pak, karena terjadi malam hari ya. Jadi malam justru harus melek, waspada ya, termasuk di ibu kota Jakarta. Bagaimana perkiraannya Pak Pram? Oke, baik. Sebenarnya sama aja. Peristiwa 1 Januari awal tahun 2020 kemarin juga terjadi banjir ya, yang mendadak seperti itu. Kita nggak tahu. Kalau perubahan infrastruktur belum signifikan itu dibangun, saya kira untuk 1 tahun ini pompa dan sebagainya sudah disiapkan. Tetapi kan secara masif belum. Nah, ini juga nampaknya masih tetap harus hati-hati siapapun karena datanya tiba-tiba terus terang. Jadi Bu Dwi mengatakan ini luar biasa. Jadi kita nggak tahu ini. Makanya di BMKG ini perakiraan. Jadi memang nggak ada kepastiannya, itu luar biasa sulit diprediksi. Saya kira itu. Ya, kalau tadi dikatakan Pak Pram, kalau di Semarang itu manajemen pengelolaan drainasenya masih minimalis. Di ibu kota bagaimana Pak, di Jakarta? Saya kira sebenarnya program-program yang selama ini kami ikut selalu mantau itu sudah bagus begitu ya. Memang kemudian ada konsekuensi daerah-daerah tertentu yang memang harus dipercepat gitu ya, daerah tempat air, kemudian meninggikan tanggul dan sebagainya, nampaknya itu kunci untuk menyelamatkan aset-aset atau permukiman yang selama ini terdampak begitu. Tapi yang penting kesiapsiagaan sebenarnya. Kalau memang kemudian ada banjir yang diprediksi akan datang, daerah-daerah tertentu itu sudah dievakuasi atau sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga korban harta benda itu bisa dikurangi seminim mungkin. Ya, karena kan tadi menurut Bu Dwi tidak harus di atas 100 mm per hari atau 150 atau ekstrim di atas 180-an, tetapi 100 mm per hari saja sudah bisa menyebabkan banjir begitu Pak Pram. Betul sekali. Jadi, bagaimana antisipasinya kalau menurut Pak Pram yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI misalnya melihat banjir-banjir yang sudah mulai bermunculan, walaupun skalanya masih relatif kecil, belum sampai sebesar di awal tahun 2020 kemarin? Oke, jadi intinya pemahaman ya, masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang selama itu pernah kena banjir harus hati-hati, menyiapkan macam-macam lah begitu. Intinya seperti itu. Tidak hanya di daerah lowland yang kena banjir, yang kena longsor juga. Daerah-daerah yang lereng-lereng itu juga berbahaya. Kalau orang juga tidak sadar, maka itu juga akan menjadi petaka nanti. Baik. Terakhir, Bu Dwi, apakah informasi-informasi perakiraan ini sudah di-deliver semua ke pemerintah kota, kabupaten, provinsi yang ada di Pulau Jawa, mengingat curah hujan tinggi ini masih akan terjadi tidak hanya sampai Februari, bahkan tadi perkiraannya sampai Maret menurut Bu Dwi? Betul Pak, Mas. Jadi cara kami mendeliver, pertama secara otomatis dan digital melalui sistem
dari mesin ke mesin ya, misalnya ke PUPR, kemudian ke Pemprov DKI, ke pemerintah provinsi lewat BPBD, itu secara otomatis terdeliver. Namun karena ini situasinya ekstrim, kami gerilya ke lokasi-lokasi yang berpotensi bahaya, baik bahaya hidrometeorologi ataupun gempa dan tsunami, kami datangi, lalu kami cari pimpinannya di sana. Kami data nomor HP-nya, kami buat WA group khusus untuk para calon orang yang penduduk yang di wilayah yang rawan, sehingga peringatan dini itu bisa disampaikan langsung ke calon korban. Itu kami lakukan untuk mengimbangi keekstriman cuaca ini. Selain itu juga kebetulan BMKG itu ada di seluruh daerah, sehingga pasukan gerilya itu ada di situ. Kami terjunkan dan sehingga punya jaringan ini WA group untuk peringatan dini tadi dan bisa ditelepon kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan tadi. Baik, mudah-mudahan peringatan dini yang sudah disampaikan, sudah dideliver oleh BMKG ini bisa didengar dan juga langsung bisa diimplementasikan agar bisa mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu bisa tiba akibat intensitas hujan yang sedang tinggi-tingginya ini. Baik, Bu Dwi Korita, terima kasih. Pak Pramono, terima kasih sudah bersama kami di Prime Time News Metro TV.